Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan hasil penemuan saya mengenai etika komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan etika komunikasi berbahasa dengan orang tua, guru, dan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi adalah bagian penting dari hubungan manusia. Namun, Islam mengajarkan bahwa berbicara bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga adab dan etika yang mencerminkan akhlak seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, cara kita berbicara menunjukkan kadar iman dan kepribadian kita. Kemudian langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu etika komunikasi dengan orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya komunikasi dengan lemah lembut kepada orang tua. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dari ayat ini kita belajar bahwa dalam berbicara dengan orang tua, kita harus yang pertama lemah lembut dan penuh hormat, lalu tidak membantah dengan nada tinggi, tidak berkata kasar atau menyakiti hati. Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Hadis Tirmizi. Maka berbicara sopanlah kepada orang tua bukan hanya etika sosial tetapi juga bentuk ibadah. Yang kedua yaitu etika komunikasi dengan guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu, dan dalam Islam kedudukan guru sangat tinggi setelah orang tua. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa menghormati guru adalah bagian dari menghormati ilmu. Dalam komunikasi dengan guru, Islam mengajarkan tidak memotong pembicaraan guru, berbicara dengan adab dan rendah hati, mendengarkan dengan penuh perhatian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Etika ini menjadi kunci keberkahan ilmu. Dalam hadis lain disebutkan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak menghargai ulama. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah etika komunikasi dengan sesama. Dalam berkomunikasi dengan sesama, tetangga, teman, dan masyarakat, Islam menekankan adab sopan santun, saling menghormati, dan tidak menyakiti perasaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, dan janganlah sebagian kaum menggunjing sebagian yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim adalah orang yang seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, etika komunikasi dengan sesama harus mencerminkan kejujuran atau sidik, yang kedua kesantunan, lalu menghindari gibah dan fitnah, menggunakan kata-kata yang menyejukkan hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.